Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Apa kabar semua anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, Ibu ingin membahas materi tentang kelangkaan dan juga biaya kesempatan atau yang sering disebut dengan opportunity cost. Kelangkaan dan biaya kesempatan ini merupakan materi ekonomi di kelas 1 semester 1. Anak-anakku, sebelum kalian menonton ini terlebih dahulu, silahkan subscribe, like, comment, and share, serta jangan lupa tetap semangat untuk menonton video pembelajaran ini. Saya lanjutkan. Kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan jumlah kebutuhannya. Kamu bayangkan kalau dalam suatu rumah tangga keluarga terdapat 7 orang anggota keluarga, sementara ketersediaan makanan hanya untuk 3 porsi, maka bisa dipastikan 4 orang yang lainnya tidak bisa memenuhi kebutuhan akan perutnya. Dengan kata lain, apabila kelangkaan itu terjadi secara terus-menerus, yang terjadi adalah akan muncul masalah ekonomi. Kalau kelangkaan itu terjadi dalam skup yang lebih besar, kelangkaan yang terjadi dalam suatu negara, maka dipastikan suatu negara akan dapat atau akan mengalami masalah ekonomi yang besar. Oleh karena itu kelangkaan harus segera diatasi dengan cara menjawab 3 pertanyaan mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama adalah kuat. Pertanyaannya, kuat itu dalam kategori berupa barang apa yang diproduksi. Ketika kita tahu di suatu wilayah tertentu atau di suatu daerah tertentu mengetahui jenis barang apa yang langka, maka kita harus mulai berpikir barang tersebutlah yang harus kita produksi. Kemudian kita berpikir lagi, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Harus kita cari tahu. Bagaimana cara membuatnya? Bahan bakunya diambil dari mana? Kemudian proses pembuatannya seperti apa? Pengemasannya seperti apa? Hingga barang tersebut bisa selesai diproduksi dan nantinya akan didistribusikan ke tangan konsumen. Pertanyaan yang ketiga adalah untuk siapa barang diproduksi. Setelah kita selesai memproduksi, kita kan akan memasarkan ke konsumen. Kita harus tahu terlebih dahulu konsumen yang mana yang akan menjadi pangsa pasar kita. Apakah konsumen yang punya penghasilan menengah ke bawah, menengah ke atas, atau konsumen yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau konsumen yang punya usia tertentu, anak-anak kah, remaja kah, dewasa kah, manula kah? Kita harus paham dengan pangsa pasar akan barang yang kita produksi. Kalau itu berjalan secara baik, maka secara tidak langsung masalah ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut akan berkurang. Jika ini berlaku untuk banyak produk yang dibutuhkan oleh penduduk masyarakat tertentu. Nah, untuk bisa mengatasi masalah ekonomi tadi dengan menjawab 3 pertanyaan pokok ekonomi, berarti kalian juga harus tahu bagaimana caranya mempelajari ilmu ekonomi dengan lebih dalam. Ilmu ekonomi itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai sebuah kemakmuran. Anak-anakku, seperti yang Ibu jelaskan tadi tentang kelangkaan, kalian juga harus tahu bahwa penyebab sebuah kelangkaan itu salah satunya adalah karena keterbatasan sumber daya alam yang tersedia di wilayah tertentu. Keterbatasan itu diartikan dalam hal yang luas. Bisa dalam bentuk jumlah yang sedikit, bisa dalam bentuk tidak ada sama sekali yang ada di wilayah tempat tersebut, bisa dalam bentuk ada tetapi tidak bisa mengelolanya. Dengan kata lain, apabila di wilayah tertentu terdapat sumber daya alam dan kamu tidak mampu mengelola sumber daya tersebut, maka itu pun bagian dari penyebab kelangkaan. Kemudian penyebab kelangkaan yang lainnya bisa disebabkan oleh adanya bencana alam.
Ingat anak-anakku, bencana alam itu bisa terjadi kapan saja, tanpa izin, tanpa permisi, secara tiba-tiba. Bencana alam bisa merusak semua aspek dan sektor kehidupan yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Dan itu bisa diartikan bencana alam bisa merusak sumber daya alam yang tersedia. Kemudian kelangkaan juga bisa terjadi karena adanya perbedaan letak geografis. Bisa jadi di wilayah A letak geografisnya sangat baik sehingga mampu mengolah atau memproduksi hasil alam yang sangat maksimal dibandingkan dengan wilayah B yang dimana sumber daya alam di situ tidak ada sama sekali sehingga wilayah tersebut tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat wilayah tersebut. Penyebab-penyebab kelangkaan tadilah yang harus diminimalisir sedemikian rupa sehingga kelangkaan itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Meminimalisirnya tidak bisa semua penyebabnya diselesaikan, tetapi setidaknya masyarakat atau manusia mampu mempelajari bagaimana mengolah sumber daya alam yang tersedia di wilayah tempat tinggal manusia tersebut. Sekarang tugas kalian anak-anak sebagai pelajar, sebagai siswa menuntut ilmu yang baik setinggi-tingginya sehingga suatu saat kalian bisa mengolah sumber daya alam yang tersedia di wilayah tempat kalian dengan ilmu pengetahuan yang baik dan tepat. Selanjutnya kita akan masuk ke bahasan tentang biaya peluang atau yang disebut dengan opportunity cost. Istilah opportunity cost ini banyak maknanya. Bisa disebut biaya peluang, biaya alternatif, biaya kesempatan, di mana mempunyai arti atau mempunyai makna biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan barang lain yang lebih baik atau biaya yang dikorbankan untuk menghasilkan kesempatan lain atau bahkan peluang yang dikorbankan untuk menghasilkan peluang lain yang lebih baik. Ini ilmu pilihan, saya bilang. Manusia terkadang di posisinya perlu memilih mana yang harus diambil, mana yang harus dipilih. Apabila kita tidak mempunyai pertimbangan yang baik, pastikan kita salah memilih pilihan kita. Oleh karena itu, kalian harus punya pertimbangan yang baik dan dalam memilih pilihan, baik dalam urusan pribadi maupun dalam urusan ekonomi yang ruang lingkupnya lebih luas. Sekarang saya gambarkan mengenai sebuah pilihan atau yang disebut dengan opportunity cost. Seandainya ada seorang pelajar yang lulus SMA, dia punya 3 tawaran bekerja dari 3 perusahaan yang berbeda. Perusahaan pertama menawarkan gaji 700.000 dengan sistem kerja part-time, tetapi dia masih punya kesempatan untuk kuliah karena part-time, paruh waktu. Perusahaan B, dia menawarkan gaji 1.500.000, namun lokasinya dekat dengan rumah, sehingga tidak perlu mengeluarkan transport, jarak dari rumah ke tempat pekerjaan jauh lebih pendek. Kemudian pekerjaan di perusahaan C menawarkan penghasilan 3 juta rupiah, tapi jarak perusahaan tersebut dengan rumahnya relatif jauh. Pelajar tadi mempunyai 3 pilihan. Apabila dia memilih perusahaan A, maka berapa besar biaya peluang? Saya berandai-andai, kalau pelajar tersebut memilih perusahaan A dengan gaji 700.000, dengan jumlah jam kerja lebih pendek karena paruh waktu, dan dia masih punya kesempatan kuliah, maka yang dikorbankan adalah 2 kesempatan perusahaan A. Perusahaan B dan perusahaan C, kesempatan untuk bekerja tersebut dikorbankan. Kita ambil yang paling tinggi dari yang kita korbankan, yang paling tinggi yang mana? Karena 2 kesempatan ini tidak bisa diambil secara bebarengan. Tetap harus ada salah satu yang diambil. Kalau dia memilih perusahaan A, maka biaya kesempatannya adalah sebesar 3 juta rupiah. Kenapa saya bilang 3 juta rupiah? Perusahaan C punya penghasilan lebih besar dibandingkan perusahaan B. Sementara kedua perusahaan itu tidak bisa diambil dalam jangka waktu yang sama. Setidaknya harus salah satu diambil, maka ambillah yang paling maksimal atau yang paling besar. Tapi kalau pelajar tadi memilih perusahaan B, maka yang dikorbankan adalah perusahaan A plus kesempatan kuliah dan juga perusahaan C. Biaya peluangnya sebesar 3 juta rupiah. Kenapa? Karena perusahaan A penghasilannya lebih kecil kalau diambil dibandingkan dengan perusahaan C.
Sebaliknya, jika pelajar tersebut memilih bekerja di perusahaan C, maka biaya peluangnya sebesar Rp1.500.000 atau dia mengorbankan gaji dengan Rp1.500.000 dan kesempatan untuk memilih 700.000 di perusahaan A dan kuliah. Kenapa saya ambil Rp1.500.000? Memang kesempatan untuk kuliah itu memang besar, tapi belum bisa diukur dengan nilai gunanya. Karena kuliah itu bukan mendapatkan penghasilan, tapi kuliah itu mengeluarkan biaya, bukan mendapatkan biaya yang lebih baik ya. Jadi anak-anak, ketika kamu dihadapkan dengan pertanyaan tentang opportunity cost, kamu harus lihat yang dikorbankan apa saja dan ambil yang paling maksimal yang dikorbankan, bukan yang paling minimal ya. Itu saja penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia.